Itu kan pilihan ya untuk menikah di usia belia itu. Pemuda, kita kan nggak mau ya sebagai perempuan yang diinjak-injak oleh laki-laki ya. Kurang kesadarannya terhadap pendidikan. Ketika laki-laki merasa dirinya lebih tinggi daripada perempuan. Halo, selamat datang di Ngobrol Santai bersama saya Fitria Harunasikin dan teman saya Ainul Mubasirah. Di Ngobrol Santai kali ini kami akan membahas tentang pencegahan pernikahan usia dini. Nah, pencegahan pernikahan usia dini ini tuh sebenarnya sudah marak dan sering diobrolkan di beberapa diskusi. Tapi ini sangat menarik sekali ya untuk dibicarakan oleh anak muda pada saat ini. Nah, kalau menurut Mbak Ainul nih, gimana sih tentang tanggapan Anda tentang pernikahan usia dini yang ada di Indonesia saat ini yang sangat marak sekali nih? Nah, gini Mbak Tria, mungkin pembahasan mengenai pernikahan usia dini ini sudah marak sekali ya di kalangan anak muda sekarang, apalagi di generasi Z. Iya. Nah, pernikahan dini sendiri kan sudah ada sejak abad 20, tetapi masih belum dianggap tabu atau masih dianggap wajar. Nah, namun sekarang seiring dengan berkembangnya zaman, kita sudah memasuki yang namanya arus globalisasi nih. Nah, pada arus globalisasi ini, pernikahan dini di era sekarang ini dianggap sebagai hal yang tabu karena masih belia, pola pikir juga masih belum matang, akhirnya belum bisa untuk diajak ke jenjang pernikahan. Nah, sesuai dengan pernikahan dini ini, dalam kurun waktu 3 tahun ini, Mbak Tria, di Indonesia, pernikahan dini mencapai 386 kasus, yaitu sebanyak 30,52% laki-laki pada usia 25-30 tahun. Lalu, 37,27% perempuan menikah pada usia 19-21 tahun. Lalu 26,48% pemuda perempuan menikah pada usia 16-18 tahun. Dan di provinsi yang paling banyak melakukan pernikahan dini ini Mbak Tria terjadi di Provinsi Jawa Timur. Data 2022 kemarin dilansir dari Kemenko PMK Perkawinan Anak di Provinsi Jawa Timur, ini ada 10,44%, lebih tinggi dari angka rata-rata nasional. Nah, selain itu, permohonan dispensasi perkawinan anak usia dini ini di Jawa Timur juga menjadi provinsi tertinggi se-Indonesia, yaitu sebanyak 15,337 kasus atau 29,4% kasus nasional. Nah, selain itu Mbak Tria, mungkin kita juga sudah banyak yang tahu ya, banyak adat atau tradisi di provinsi di Indonesia itu banyak yang menerapkan yang namanya pernikahan dini. Iya. Nah, ada 5 daerah di Indonesia yang penduduknya suka dengan pernikahan dini. Dilansir dari lapaokezone.com, ini saya mendapatkan 5 provinsi. Yang pertama ada Jawa Barat, tepatnya di daerah Indramayu. Usia pernikahan ini di antaranya umur 13-15 tahun. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu di antaranya tentang ekonomi dan juga menaikkan derajat orang tua. Yang kedua yaitu di Sumatera Barat, tepatnya di Dusun Jorong Mawar, Tanah Datar, banyak gadis belia yang menikah dan sudah punya anak. Yang ketiga ada di Sulawesi Barat. Di sini pernikahan bukan lagi sebuah persoalan yang tabu Mbak Tria, tetapi sudah sangat umum bagi anak gadis berusia 15 tahun untuk berumah tangga. Nah, yang keempat ada di wilayah Provinsi Jawa Timur. Tepatnya di daerah Madura, di sana menikah muda dianggap lazim. Faktornya untuk mengikat keluarga yang jauh hingga faktor utang budi. Nah, yang kelima ada di Sulawesi Selatan, yaitu daerah Kodingareng. Di sini aturannya agak ekstrim nih, karena pernikahan ditentukan dengan tanggal pertama kali menstruasi. Namun kebanyakan pernikahan usia dini di 5 daerah ini cenderung mengalami perceraian, karena yang pertama ada dampaknya kan. Menurut Mbak Tria, faktor atau dampak apa sih yang mengakibatkan pernikahan usia dini? Kalau dari penyampaiannya data Mbak Ainul nih ya, yang saya tangkap nih, yang pertama, ini faktornya itu dari orang tua, keterpaksaan dari orang tua, terus
ditunjang dengan keadaan perekonomian keluarga. Terus yang kedua itu dari lingkungan serta kurang kesadarannya terhadap pendidikan. Karena kan kalau kita menikah muda nih, menikah dini, itu kan banyak terkendalanya ya. Apalagi di beberapa daerah tadi ada yang masih belasan tahun, yang dimana pada saat itu kan kita masih memasuki jenjang pendidikan sekolah, yang dimana itu memutuskan jenjang pendidikan. Serta gini Mbak Ainul, dari data yang sudah sampean jelaskan nih ya, sudah sampean sampaikan tuh. Nah, itu ada yang mendasari nggak sih Mbak dari segi undang-undang atau peraturan-peraturan yang ada? Kan itu tidak mungkin terjadi secara terus-terus kan untuk saat ini, karena itu merugikan sekali, apalagi dengan persiapan yang kurang matang. Nah, sebenarnya gini Mbak Tria, kalau kembali lagi kepada pernikahan dini sendiri kan sebenarnya di Indonesia juga sudah diatur nih dalam undang-undang. Nah, yang pertama ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwasanya pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan untuk melakukan untuk bertujuan dengan membentuk keluarga yang bahagia dan berlandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selain itu juga dijelaskan pada bab 2 pasal 7 ayat 1 bahwasanya batas usia pernikahan hanya diizinkan jika laki-lakinya itu berusia 19 tahun dan juga perempuan berusia 16 tahun. Nah, tidak hanya itu Mbak Tria, lebih lanjutnya lagi diperkuat dengan Undang-Undang pasal 6 ayat 2 bahwasanya nomor 1 tahun 1974 nih, bahwa untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya. Itu tadi. Sebenarnya juga masalah kalau undang-undang itu Indonesia juga sudah mengatur ya, tapi mungkin karena tradisi atau karena beberapa faktor, di antaranya tadi Mbak Tria sebutkan, selanjutnya juga ada yang karena takut menikah, takut untuk tidak segera menikah karena ditakutkan nanti menjadi perawan tua. Nah, itu mungkin yang sekarang menjadi budaya kita. Terus selain itu, ada juga dampaknya nih Mbak Tria. Dampak dari pernikahan dini sendiri itu kalau paling banyak mungkin terjadi pada perempuan, yaitu organ reproduksinya masih belum matang. Kita masih belum bisa. Nanti kalau menikah di usia dini pasti ada yang namanya nanti dampaknya lahir bayi stunting. Kan sekarang ada nih beredar banyak kan berita seperti itu. Nah, terus Mbak Tria, dampaknya itu kan sudah masih sangat banyak ya. Setelah itu selain nanti ketika pernikahan dini kita akan banyak pengabaian hak anak nih. Kan? Kembali lagi banyak sekali faktornya. Yang pertama pengabaian atau pelanggaran terhadap hak anak. Hak anak sendiri kan ada 4 nih. Ada hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan juga partisipasi. Nah, menurut Mbak Tria dari 4 hak hidup ini yang saya berikan, yang saya sampaikan ini, penjelasannya seperti apa sih Mbak Tria? Ya, kalau menurut saya itu ya Mbak, dari hak anak itu ya, kan itu kan pilihan ya untuk menikah di usia belia itu, jadi kan itu termasuk merenggut hak anak tadi. Nah, salah satunya juga ialah merampas hak pendidikannya, berpikir dan ekspresi, mengutamakan pendapat, memanfaatkan waktu luang, serta perlindungan. Karena kalau kita menikah di usia belia itu keterbatasan kita tuh banyak gitu loh. Karena itu tadi pendidikan yang terutama. Apalagi kan peran ibu nih dalam pernikahan itu kan sangat penting bagi tumbuh kembang si anak, bagi kecerdasan si anak itu. Jadi kalau kita menikah di usia belia, sedang memutus sekolah dan kurangnya kita pengetahuan, itu juga sangat merugikan bagi si anak juga nanti kalau dia tidak mendapatkan ilmu dari ibunya yang baik gitu. Terus nih Mbak, dari semua paparan yang sudah disampaikan, dijelaskan dengan baik itu, apa sih Mbak pencegahannya itu agar tidak terjadi pernikahan usia dini serta tidak menimbulkan dampak-dampak negatifnya? Oh gini Mbak Tria, kalau kita membahas mengenai
pencegahannya nih, kalau pencegahan pasti yang paling utama, yang paling pertama itu ketika pernikahan dini itu akan melestarikan yang namanya budaya patriarki. Nah, budaya patriarki itu seperti apa? Yaitu ketika laki-laki merasa dirinya lebih tinggi daripada perempuan. Nah, ketika kita melaksanakan pernikahan dini, otomatis kita tidak punya bekal sebagai perempuan, kita tidak punya pendidikan yang cukup, kita tidak bisa melawan laki-laki, apalagi dalam Islam juga sudah dijelaskan. Nah, kalau pernikahan dini ini yang paling utama itu melestarikan budaya patriarki. Nah, kita sebagai sekarang nih, kita Generasi sebagai Z nih ya, generasi Mbak. Z ya, kita sebagai pemuda, kita kan nggak mau ya sebagai perempuan yang diinjak-injak oleh laki-laki ya. Dalam artian Kita nggak mau lah, kita tidak laki-laki bisa sekolah, laki-laki masih bisa kesana kemari, sedangkan perempuan tidak bisa, kan kita tidak mau ya. Jadi yang pertama adalah memutuskan budaya patriarki. Jadi itu tadi, perempuan jangan langsung nikah, jangan nikah karena rasa cinta, karena rasa apapun. Cinta tidak akan membuatmu bahagia kalau kamu cuma nikah toh, seperti itu. Terus yang kedua, edukasi Mbak Triani. Oh iya nih, yang paling edukasi itu penting. juga menurut saya penting ya. Tapi menurut saya nih, dari yang sudah dijelaskan tadi, edukasi itu ada dua menurut saya. Yang pertama itu kepada anak, dan yang kedua itu kepada orang tuanya. Karena kalau kita mengedukasikan kepada anak saja itu kurang. Soalnya tadi kan ada beberapa faktor yang dorongan dari orang tua untuk menikah dini. Jadi edukasinya itu ada dua, yaitu dari anak serta dari orang tua. Ya, seperti itu. Terus itu tadi ya penjabaran dari kami nih. Terus saya mengutip salah satu tokoh bahwasanya perempuan dan laki-laki itu ibarat sayap burung. Jadi jangan sampai kalian menyakiti tidak seimbang antara laki-laki dan perempuannya. Kalian meninggikan laki-laki, kalian tidak bisa terbang. Karena apa? Kita bagikan sayap burung yang saling kita beriringan untuk mencapai tujuan kita bersama. Nah, sekian dari kami. Bye-bye, selamat jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.